Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Wirni Eka Putra, SE, MSI, CA, CMA, CSS, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Di sini saya Ramadan Rizky Pratama dengan NIM C1 C021171 dari R11 Akuntansi Angkatan 21 akan menyampaikan materi terkait akuntansi syariah tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikir Islam. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Tujuan dari kerangka dasar laporan keuangan syariah. Yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor. Dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum ataupun tidak. Lalu yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Pemakai laporan keuangan syariah meliputi pemilik dana (Qard), pemilik dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar, dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaga yang terkait, dan yang terakhir yaitu masyarakat selaku pemakai laporan keuangan. Paradigma transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau yang disebut dengan al-falah. Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha yang dilakukan. Asas transaksi syariah. Berikut beberapa asas transaksi syariah. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Keadilan, yang artinya adalah. Yang ketiga, kemaslahatan, maslahah. Yang keempat, keseimbangan atau tawazun. Yang kelima, universalisme, syumulia. Karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho, yang mana antar kedua belah pihak itu memiliki pemahaman yang sama, dan dari transaksi tersebut keduanya sama-sama sudah sepakat berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Lalu yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Toyib. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Selanjutnya, tidak mengandung unsur riba. Selanjutnya, tidak mengandung unsur kezoliman, tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung unsur goror, tidak mengandung unsur haram, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang, atau yang kita biasa sebut dengan time value of money. Karena keuntungan yang didapat
dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-gunmu bil ghurmi, no gain without accompanying risk. Selanjutnya, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Selanjutnya, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau najasi maupun melalui rekayasa penawaran, ihtikar. Yang terakhir, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau yang disebut dengan rishwah. Bentuk laporan keuangan dari transaksi syariah. Yang pertama, posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai laporan posisi keuangan. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid, atau kas. Yang keempat, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah terletak pada catatan dan skedul tambahan. Pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran unsur laporan keuangan di, terdiri dari tiga bagian. Yang pertama yaitu biaya historis atau historical cost, biaya kini atau current cost. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian, realizable atau settlement value. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan terakhir, catatan atas laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.